Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yoga Prastio dari Prodi Informatika Angkatan 2022. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang Analysis of Mental Health Situation on Community in Indonesia and the Intervention Strategies. Jadi kita akan membahas tentang analisis situasi kesehatan mental pada masyarakat di Indonesia dan strategi intervensinya nantinya. Baik, kita lanjut. Untuk topik, tema dan judulnya di artikel ini membahas the article is about the mental health situation in Indonesia and the strategies for dealing with it. The theme is mental health and its challenge in Indonesia. The title of the article is Analysis of Mental Health Situation on Community in Indonesia and the Intervention Strategies. Jadi artikel ini membahas tentang situasi kesehatan mental di Indonesia dan strategi untuk menghadapinya. Temanya adalah kesehatan mental dalam dan tantangannya di Indonesia. Judul artikelnya adalah Analisis Situasi Kesehatan Mental pada Masyarakat di Indonesia dan Strategi Intervensi. Lalu next ke mengapa artikel ini menarik. This article is interesting because it highlights a critical issue in Indonesia, the lack of awareness and proper care for mental health. The article discusses the prevalence of mental health disorder in Indonesia, the stigma surrounding mental illness, and the need for comprehensive intervention strategies. The article is particularly interesting because jadi artikel ini menarik karena menyoroti masalah kritis di Indonesia. Kurangnya kesadaran dan perawatan yang tepat untuk kesehatan mental. Artikel ini membahas prevalensi gangguan kesehatan mental di Indonesia, stigma seputar penyakit mental, dan perlunya strategi intervensi yang komprehensif. Artikel ini sangat menarik karena yang pertama, memberikan gambaran komprehensif tentang situasi kesehatan mental di Indonesia, provide a comprehensive overview of the mental health situation in Indonesia, and two, addresses the issue of stigma and discrimination, mengatasi masalah stigma dan diskriminasi, and three, emphasizes the need for a multi-pronged approach, seruan untuk tindakan pemerintah, and the last, call for government action, seruan untuk tindakan pemerintah. Overall, the article raises important questions about the state of mental health in Indonesia and call for greater attention and action to address this critical issue. Secara keseluruhan, artikel ini mengajukan pertanyaan penting tentang kesadaran kesehatan mental di Indonesia dan menyerukan perhatian dan tindakan yang lebih besar untuk mengatasi masalah kritis ini. Oke, next, research question, pertanyaan penelitiannya, rumusan masalah. Yang pertama, what are the most common mental health disorder in Indonesia? Apa gangguan kesehatan mental yang paling umum di Indonesia? And two, how does stigma and discrimination impact access to mental health service in Indonesia? Bagaimana stigma dan diskriminasi berdampak pada akses ke layanan kesehatan mental di Indonesia? And three, what are the most effective intervention strategies for addressing mental health issue in Indonesia? Apa strategi intervensi yang paling efektif untuk mengatasi masalah kesehatan mental Indonesia? Jadi 3 pertanyaan itu yang cukup dibahas dalam jurnal kali ini. Untuk mengetahui apa aja pertanyaan penelitiannya di jurnal tersebut yang sudah saya review. Lalu di slide selanjutnya, result of the research, hasil penelitiannya. The research found that 17% of Indonesian experience severe mental disorder with higher rates in Yogyakarta, Aceh, and South Sulawesi. Additional 6% of the population experience emotional mental disorder.
characterized by depression and anxiety. The study also highlighted the ongoing stigma and discrimination against individuals with mental disorder, leading to improper treatment and practice such as restraint. The research conclude that a comprehensive approach to mental health intervention is necessary, starting with policy change that increase funding and access to mental health service support by a community-based approach. Oke. Jadi hasil penelitiannya adalah penelitian ini menemukan bahwa 1,7% orang di Indonesia mengalami gangguan mental yang parah dengan tingkat yang lebih tinggi di Yogyakarta, Aceh, dan Sulawesi Selatan. Selain itu, 6% populasi mengalami gangguan kesehatan mental emosional ditandai dengan depresi dan kecemasan Oke. Studi ini juga menyoroti stigma dan diskriminasi yang sedang berlangsung terhadap individu dengan gangguan mental yang mengarah pada perawatan dan praktik yang tidak tepat seperti pengekangan. Penelitian menyimpulkan bahwa pendekatan komprehensif terhadap intervensi kesehatan mental diperlukan, dimulai dengan perubahan kebijakan yang meningkatkan pandangan dan akses ke layanan kesehatan mental, didukung oleh pendekatan berbasis komunitas. Jadi untuk menangani kesehatan mental, perlunya di penelitian ini ada pendekatan komprehensif terhadap korban yang sudah terkena kesehatan mental dan didukung juga oleh pendekatan berbasis komunitas. Jadi kita bikin ruang komunitas nantinya agar membantu si korban tersebut agar bisa bersosialisasi dan meringankan depresi dalam pikirannya agar cepat sembuh dari kesehatan mental tersebut. And next, connection with my major, hubungan artikel ini dengan jurusan saya. The article discusses the mental health situation in Indonesia, including the prevalence of mental disorder, stigma, and the need for intervention strategies. While the article doesn't directly address informatic, there are several potential connections. Artikel ini membahas situasi kesehatan mental di Indonesia, termasuk prevalensi gangguan jiwa, stigma, dan perlunya strategi intervensi. Meskipun artikel ini tidak secara langsung membahas informatika, ada beberapa hubungan potensial. Yang pertama, data analysis and visualization. Analisis dan visualisasi data. Jadi kita akan menganalisa dan visualisasi data sesuai dengan ajaran di informatika. Kita akan membuat database untuk mendata beberapa orang yang terkena kesehatan mental. And two, developing technology based solution, mengembangkan solusi berbasis teknologi. Nah, kita ajari untuk mengembangkan solusi bagaimana nantinya orang-orang yang kesehatan mental itu kita buatkan solusi via teknologi biar lebih gampang. Yang ketiga, improving access to information, meningkatkan akses ke informasi. Nah, ini juga masuk informasi karena teknik informatika juga berhubungan dengan informasi. Yang keempat, promoting mental health awareness, mempromosikan kesadaran kesehatan mental. Nanti kita bikin program website ataupun aplikasi yang mempromosikan tentang kesadaran mental, entah melalui pamflet dan semacamnya. And next, kedua, real life application example. Jadi contoh aplikasi di kehidupan nyata. Untuk mengaplikasikannya di kehidupan nyata, this research can be applied to develop a mental health awareness app for Indonesian. The app could use data from the research study to show the prevalence of mental disorder in different regions. It could also provide information about mental health service, dispel myths about mental health, and connect user with support group of mental health professionals. This app could be a follow tool for promoting mental health awareness and reducing stigma Indonesia. Penelitian ini dapat diterapkan untuk mengembangkan aplikasi kesadaran kesehatan mental bagi masyarakat di Indonesia. Aplikasi ini dapat menggunakan data dari studi Linkesdos, riset kesadaran dan daerah mental untuk menunjukkan prevalensi gangguan mental di berbagai wilayah. Ini juga dapat memberikan informasi tentang layanan kesehatan mental, menghilangkan mitos tentang penyakit mental, dan menghubungkan pengguna dengan kelompok pendukung atau profesional kesehatan mental. Jadi di aplikasi tersebut nantinya ada kayak semacam aplikasi yang memberikan edukasi terhadap kita perihal kesehatan mental, dan ada juga komunitasnya di dalam untuk mengurangi rasa stres pada diri kita.
Lanjut, kesimpulannya dari artikel ini, the research highlight the critical need for a comprehensive approach to address mental health challenge in Indonesia. It reveals a significant prevalence of severe mental disorder and emotional distress, exacerbated by persistent stigma and discrimination. The research emphasizes the importance of policy change, the increase funding for mental health service, improve access to care, and promote community-based approaches to support mental well-being. Jadi kesimpulannya dari artikel ini menyoroti kebutuhan kritis akan pendekatan mental di Indonesia. Ini mengungkapkan prevalensi yang signifikan dari gangguan mental yang parah dan tekanan emosional. Dari gangguan mental yang parah dan tekanan emosional diperburuk oleh stigma dan diskriminasi yang terus-menerus. Penelitian ini menekankan pentingnya perubahan kebijakan yang meningkatkan pendanaan untuk layanan kesehatan mental, meningkatkan akses ke perawatan, dan mempromosikan pendekatan berbasis komunitas untuk mendukung kesejahteraan mental. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari PPT kali ini menjelaskan tentang kesehatan mental. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.